أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Untuk kita umat Islam dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mungkin menyiksa mereka wahai Muhammad ketika engkau berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mungkin menyiksa mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah. Ketika dulu Rasulullah hidup di antara kita, Allah jauhkan kita dari musibah wabak yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Tidak dimusnahkan umat ini dengan siksaan oleh Allah, dengan azab. Karena saat itu Nabi Muhammad ada. Lalu apa yang menghalangi Allah untuk mengazab kita yang hidup sekarang ini, sedangkan Rasulullah sudah berpulang ke rahmatullah 14 abad yang silam? Allah tambahkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan musnahkan mereka dalam badai siksaan, dalam badai azab. Wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka senantiasa beristighfar kepada Allah. Tapi sayangnya pemimpin negeri ini ketika berhadapan dengan bala, yang pertama hilang adalah logika, yang kedua adalah keimanan. Kita selalu posisikan bala tersebut dengan hal-hal yang logis. Saat negeri kita diancam terjadi bencana tsunami, maka antisipasi untuk tsunami berikutnya adalah dengan membangun tembok laut, dengan membangun early warning system, dengan melatih tsunami drill, dengan membangun escape building. Saya belum dengar ada seorang pemimpin di Aceh berfikir untuk antisipasi tsunami, kita ajak orang Aceh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kita lakukan sama persis secara tradisional, kita belajar ilmu bela diri, kita belajar ilmu kebal agar saat dibacok tidak mempan, agar saat ditembak tidak tembus. Hanya itu yang kita persiapkan. Sehebat apapun ilmu kebal, walaupun tidak mempan dibacok, sakit tetap terasa. Tapi kenapa tidak ada yang belajar ilmu bela diri agar orang lain tidak berkeinginan untuk memukul dan mendoliminya? Bersikap lemah lembut. Sekarang kita menantang Allah. Ya Allah, kami di Aceh ini sudah siap menghadapi gelombang tsunami. Kapanpun Anda berikan, kami siap. Pondasi rumah kami sudah kokoh, tembok laut dan gelombang sudah kami tahan, escape building sudah dibangun, masyarakat sudah terlatih arah evakuasi kemana tempatnya. Kita umumkan itu kepada Allah dengan terus melakukan kemaksiatan di muka bumi. Saya tidak pernah melihat ada seorang pemimpin di Aceh ini merasa tersinggung ketika orang bermaksiat di dalam lingkungannya. Kalau viral beberapa waktu yang lalu, ada orang goes dengan seragam yang barangkali menyentuh nurani agama kita. Bila pemerintah bertindak, saya tidak yakin karena dorongan agama. Saya yakin itu karena dorongan status di media sosial. Karena viral, bukan karena itu menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus kita publikasi, kita ulang dan terus kita ulang. Allah masih berbelas kasihan kepada kita untuk menunda siksanya, memberikan ruang dan waktu agar kita bertaubat kepadanya. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Saleh saat mereka dilarang untuk membantai unta yang menjadi mukjizat beliau. Tapi mereka berhilah, mereka mencari orang yang berani melakukan. Dan ketika jadi dieksekusi, pelakunya ini dianggap sebagai pahlawan. Mereka datang kepada Nabi Saleh untuk menantang, kapan siksa yang engkau janjikan itu akan datang? Nabi Saleh dengan lembut menjawab, kenapa kalian minta segera diazab, padahal Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Lau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum lil khairi. Kalaulah Allah Ta'ala segerakan kepada manusia sebagaimana Allah segerakan kebaikan, maka sungguh manusia ini akan musnah. Tapi Allah tahan siksa tersebut, Allah tahan azab tersebut agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi pandemik seperti ini, kita ikuti prosedur dan langkah pemerintah untuk pencegahan.
Tetapi bukan itu satu-satunya. Kita menjadi tidak setuju ketika pemerintah mengabaikan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pemerintah berbicara dengan bahasa para ulama, andai kata pemerintah berbicara dengan bahasa agama, pandemik ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkena wabah sudah tercatat dalam ilmu Allah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Orang yang selamat sudah tercatat dalam ilmu Allah sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita lakukan langkah antisipasi bukan agar kita terhindar dari corona. Karena orang yang dicatat oleh Allah terkena COVID tetap akan terkena. Tapi kita lakukan langkah ini agar kita tidak menyesal saat terkena. Kita sudah berusaha. Tapi tidak pernah diwacanakan demikian rupa oleh pemerintah. Selalu yang dibombastis adalah menakut-nakuti kita, meruntuhkan benteng imun tubuh kita dengan pemberitaan berulang-ulang. Andai kata dinarasikan dengan bahasa yang bijak, mari kita tingkatkan ketaatan kepada Allah, mari kita tingkatkan kasih sayang kepada sesama manusia, mari kita berhusnudzan dan berpositif thinking dengan tetap melakukan langkah kewaspadaan. Maka insya Allah kita akan menerima dengan baik, tidak merasa ditakut-takuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Maka pada hari ini ada banyak hikmah yang kita dapati, bahwa tsunami, corona, apapun bentuknya akan kembali kepada bentuk ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra beliau Ismail. Saat proses penyembelihan itu terjadi, kalaulah Nabi Ibrahim punya alternatif anak yang lain, anak-anak ini akan saling mendorong orang lain untuk dieksekusi. Tetapi kemudian setiap anak akan berbangga dalam catatan sejarah, seharusnya dialah yang dieksekusi. Kita umat Islam mengikuti Rasulullah dari Bani Ismail, sedangkan Yahudi dari Bani Israel keturunan Ishak. Perjalanan sejarah menyebabkan Bani Israel menggugat bahwa yang disembelih oleh ayahnya bukanlah Ismail, yang disembelih adalah Ishak. Kenapa? Justru korban dalam kondisi tertentu adalah sebuah kegembiraan dan kebahagiaan. Beberapa tahun yang lalu ketika di Mekah terjadi bencana robohnya kren dalam proses pembangunan Masjidil Haram. Saat bencana itu terjadi, keluarga korban mencak-mencak di seluruh dunia. Tapi hikmah datang kemudian ketika pemerintah Arab Saudi menjanjikan akan memberikan kompensasi sampai 4 miliar rupiah. Banyak orang yang kerabatnya tidak menjadi korban bertanya, kenapa tidak ayah dan ibu saya saja? 4 miliar rupiah. Kita hanya melihat bencana dari sudut pandang bencana, padahal kita diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat hikmah di sebaliknya. Betapa banyak pahlawan-pahlawan yang dulu syahid dalam peperangan. Mungkin saat syahid keluarganya keberatan, tapi ketika perjalanan waktu terus bergulir, nama-nama jalan diabadikan atas nama mereka. Banyak yang orang tuanya pahlawan tidak meninggal digugat, pekah nama teja menilai. Hikmah datang kemudian. Inilah pembelajaran dari sejarah. Maka saat kita menghadapi wabah dan pandemik seperti ini, ujian dari Allah. Kita tidak disuruh fokus untuk peristiwa hari ini. Kita disuruh menjalani hari-hari ini untuk mempersiapkan hari yang akan datang. Tapi ternyata pemerintahan selalu mengingatkan kita tentang peristiwa hari ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Islam menjadikan sejarah itu sebagai benteng kuat untuk menapaki hidup hari demi hari. Maka kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang Muslim, diberikan kitab panduan dasar yang memuat sejarah yang tidak terbantahkan, yaitu Al-Quran yang mulia. Maka mudah-mudahan dengan semangat mempelajari Al-Quran, dengan semangat memahami Al-Quran, menyebabkan semangat untuk berkorban semakin tinggi. Dari sekedar berkorban menyembelih hewan-hewan yang kita miliki, dari sekedar berkorban mengeluarkan pundi-pundi uang yang kita kuasai, menjadi berkorban dalam kapasitas pribadi agar orang lain tidak lagi terzalimi. Karena Islam hanya minta satu saja. Ketika Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu dhulma ala nafsi, saya telah haramkan kezaliman itu pada diri saya. Faja'altuhu bainakum muharrama, maka aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jangan zalimi lingkungan, jangan zalimi orang-orang di sekitar kita, jangan zalim terhadap diri sendiri, dan yang paling penting, jangan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dhulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah Id
yang singkat di hari Idul Adha yang mulia ini, karena kita juga mematuhi anjuran dari pemerintah untuk tidak berlama-lama, walaupun nanti kita akan berlama-lama di warung kopi dan di tempat-tempat yang lain. Maka khatib mempersingkat khutbah ini dengan harapan bahwa bagi saudara-saudara yang sudah menyerahkan hewan kurban, agar mengikhlaskan dalam kondisi seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang barangkali hidup terpuruk dalam ekonomi yang terhimpit, untuk bisa menikmati lebih banyak daging-daging kurban tersebut. Karena toh kita yang berkurban rata-rata adalah orang yang oleh dokter divonis untuk tidak boleh terlalu banyak makan daging. Kemudian yang kedua, kita berharap hari raya ini menjadi inspirasi untuk hari raya yang akan datang, bahwa kita lebih membesarkan Idul Adha dibandingkan Idul Fitri, walaupun kedua-duanya diberikan porsi yang layak dan yang sesuai. Dan yang ketiga, kita berharap dengan pengajaran pelaksanaan kurban pada hari ini, begitu keluar dari masjid langsung disambut dengan prosesi penyembelihan kurban, juga menjadi ilmu dan inspirasi agar di hari raya yang akan datang kita punya aktivitas menghindarkan kita untuk langsung dari masjid menuju ke kuburan-kuburan terdekat. Kenapa? Karena hari raya adalah hari sukacita, bukan hari duka cita. Hari kita bertemu dengan orang yang hidup, bukan untuk berkunjung kepada yang sudah meninggal dunia. Ada 365 hari dalam setahun, hanya 2 hari diminta untuk lupakan dulu yang sudah meninggal, bertemu dulu dengan yang hidup. Ada tersisa 363 hari untuk bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Jangan kita balik keadaan, di hari-hari yang lain kita enggak pernah datang ke kuburan, tapi di hari raya tiba-tiba sangat bersemangat untuk datang walaupun dilarang dalam hukum makruh. Maka mudah-mudahan kita bisa menempatkan segala sesuatu pada tempat yang sesuai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.